Rumpi Room, ruang rumpi ibu-ibu. Ini episode 3 Rumpi Room. Yeay. Jadi kita akan membahas tentang K-drama perselingkuhan. Kenapa agak horor? Karena ini tuh satu tema yang kayaknya sangat sensitif nggak sih? Sensitif. Dan kenapa kita bahas K-drama tentang ini? Jadi sebenarnya ada 2 K-drama tentang perselingkuhan yang kontras ya, Nik ya? Iya, betul. Jadi mereka ini kontras banget. Nah, kontrasnya kayak gimana? Tonton aja. 겠다. 나를 둘러싼 모든 것들이 완벽했다. 꽃잎은 떨어지고. Itu adalah sedikit cuplikan dari World of Married. World of? Jadi kalau di Wiki Asia-nya sih World of the Married. World of the Married. Oke. Tapi kalau di view kayaknya nggak gitu World deh. of Married. World of Married. Oke. Ini kita akan spoiler ya. Iya, akan spoiler seperti biasa. Jadi mohon maaf kalau ada yang nggak mau spoiler, boleh tonton dulu, atau mau nggak apa-apa deh spoiler, ya silakan. Kayaknya banyak yang udah pada nonton juga ya. Kan masuk ke TV lokal juga nih, diputar. TV lokal ya? Gue lupa, Trans atau Trans 7. Oh, kayak apa karena ratingnya tinggi banget? Betul. Sampai di TV nasional pun ada. Benar. Emang itu alasannya karena ratingnya tinggi banget. Pertama kita bahas apa dulu nih? Pemerannya, atau maksudnya tokoh utama, karakter di drama World of Married ini. Mulai dari jadi berputar di sebenarnya 3 tokoh utama nggak sih? Betul. Ya kan? Jadi yang pertama ini namanya Sunwoo. Dia ini korban dari perselingkuhan ini ya? Iya, betul. Dia seorang dokter cerdas, cantik, seorang istri. Seorang istri, ibu, dokter, cerdas, cantik, walaupun udah berumur ya ceritanya. Independen, nggak kurang lah ya sebenarnya. Kalau menurut kita penonton kayak lo kurang apa gitu. Benar. Nah, tapi ternyata si tokoh keduanya suaminya yaitu Tae-oh, yang mana tampan, ya kan? Iya. Dan mungkin untuk ceritanya di film itu untuk pria seumur dia itu masih sangat berkarisma, terus tampan gitu. Betul, setuju. Yang tergoda oleh wanita lain. Siapakah wanita lainnya? Nah ini namanya Dakyung. Gue si The World of Married ini cuman inget nama Dakyung doang. Iya emang. Itu bahkan menjadi kayak nickname untuk pelakor nggak sih? Iya, sampai sekarang. Meme-nya banyak banget nggak sih? Banyak. Jadi kalau kayak ibaratnya kalau ada pelakor, dasar Dakyung gitu. Iya, benar. Dan memang di situ digambarkan seorang gadis muda yang cantik banget, dari keluarga yang berada berpendidikan. Nah, tapi dia bisa jatuh cinta kepada suami orang yang mana umurnya ceritanya jauh ya. Iya. Nah, jadi inti ceritanya, Dad? Inti ceritanya ya sebenarnya perjalanan awalnya itu adalah gimana si Sunwoo-nya bisa sampai ngegapin suaminya, yang mana mereka ini sebenarnya couple baik-baik aja gitu. Iya. Ya, gue kaget di episode pertama ya. Iya. Episode pertama kan kayaknya mereka keluarga bahagia, nggak ada apa-apa banget, nggak ada permasalahan, dan mereka mesra ya. Tapi mulailah ya di episode kedua ya, mulai ada kayak tanda-tanda itu ya. Si Sunwoo-nya curiga sama Tae-oh. Ya. Kayak ada beberapa kok janggal ya gitu. Iya. Tapi ternyata lama-kelamaan suaminya malah semakin mencurigakan. Iya, betul. Yang sampai akhirnya ini adalah episode paling menegangkan dibanding kita nonton horor asli. Dimana si Sunwoo yang ulang tahun ya? Apa sih Tae-oh yang ulang tahun ya? Lupa gue. Sunwoo, perayaan ya, mereka bikin perayaan anniversary apa sih? Oh ya, anniversary ya. Karena ada teman-temannya segala macam, disitulah ketahuan
bener-bener ketahuan banget kalau sebenarnya si Tae-ohnya selingkuh dari isi mobil si Tae-oh sendiri yang Betul. si Sununya ngebongkar-bongkar, dan akhirnya di situ banyak kayak foto, Iya. HP simpenan. Betul, HP yang si Sanunya nggak tahu ternyata suaminya ini punya HP lagi gitu kan. Gue pelajaran nggak sih? Iya, benar. Sebagai istri emang kita nggak boleh terlalu posesif atau curigaan, tapi nggak boleh terlalu lengah juga. betul. Tetap aja kita harus. Kalau ada yang janggal, betul. harus diselidiki. Bener banget ini si Sunu. Jadi emang insting berikut dia ngejar kayak sampai kayaknya gue harus dapet deh ini, ada sesuatu deh. Iya. Akhirnya dapat. Disitulah kayak runtuh gitu hidup dia. Iya, benar. Nah, ini yang paling ngenes lagi, Det. Lo tau kan yang dia ngebongkar isi mobilnya, ada foto-foto, ternyata di foto itu bukan cuman si Tae-oh dan Dakyung, tapi ada foto temen-temennya, which temen-temennya semua tahu yang mana. Bener. Temen-temennya si Tae-oh kenal semua juga sama si Sunu. Iya, ternyata di foto itu teman-teman mereka tuh ada semua di situ. Jadi kayak ternyata ibaratnya kayak semua orang udah tahu, dan dia yang terakhir mengetahui perselingkuhan itu gitu. Tambah sebagai istri kayak, jadi di drama ini tuh semuanya tuh pengkhianat gak sih? benar, yang gue nonton drama ini emosi jiwa karena kayak ibaratnya nih semua tokohnya kok nggak ada yang baik sih, kayak semuanya jahat gitu ya. Iya. Tega, laknat semua gitu kayak. Iya. Gue bukan emosi lagi sih, di titik kayak pengen cepet-cepet tahu endingnya. Benar-benar udah kayak, kalau gue sempat kayak udah gue berhenti dulu karena gue emosi. Nontonnya aja pun gue kayak Jadi harus lo ngebangun mood lagi untuk bener. karena semakin sini episodenya tuh ceritanya semakin bercabang menurut gue. Oh iya. Jadi bercabang di jalan yang gimana ya? Semuanya ke antagonis, terus Betul. semuanya kayak anaknya yang jadi apa namanya, klepto Iya, lah. benar. Terus kayak yang lu kecewa nggak pas si Sunwoo-nya yang kita mikirnya kayak wah dia nggak apa-apa tetap tegar, ternyata ada di satu titik ya dia sama juga. Betul, Iya itu kan? juga gue kayak ya elah lo sama aja gitu. Iya. Kayak Kayak kenapa gitu. pokoknya semuanya tuh complicated banget. Dan Tapi overall tuh nggak terlalu happy ending juga ya. iya betul, Karena nggak terlalu happy ending, tapi apa ya, maksudnya jalan terbaik buat karakter masing-masing ya seperti itu mungkin. Iya. Si Sununya juga sendiri hidup dengan anaknya, ya yang anaknya sempat hilang, tapi Betul. balik lagi Balik ceritanya. lagi. Terus si Dakyung juga dengan anak-anaknya jadi ibu tunggal juga, iya nggak sih? iya, tapi gue nggak terima sih dia kayaknya hidupnya baik-baik aja. Kenapa? Tetap, karena dia pelakor, Det. Iya, Mau ngapain kesel juga deh. salah. Iya sih. Mau hidup bahagia juga tetap salah ya. Terus si Tae-ohnya juga nggak dapet dua-duanya. Itu gue puas sih Theo. Ya, cukup realistis ya. Iya. Nah, apa sih yang lo dapet setelah nonton si The World of Merit ini? Sebagai seorang istri terutama ya gue percaya insting sih. Maksudnya gini, berpikiran positif perlu selalu memang, tapi kita nggak boleh mengabaikan insting kita. Jadi kan kalau kata orang ibaratnya insting wanita itu sangat kuat ya. Betul, Kemudian, betul sekali. Ibaratnya kayaknya lebih kuat dari FBI gitu. Iya, betul. Benar. Kalau kita udah punya insting kok kayak nggak enaknya, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya ditelusuri aja tanpa harus maksudnya jangan nuduh dulu kalau belum ada bukti. Jangan 100% percaya sama orang sih dalam pertemanan, hubungan keluarga, bisnis, apa pokoknya jangan 100% lah. Ya sisain lah, maksud gue 80-90, sisain untuk 10%-nya itu agar kita bisa berpikiran realistis gitu. Betul. Jangan terlalu kayak enggak apa-apa, dia mah temen gue. Karena teman sahabat pun ada kemungkinan untuk mengkhianati kita kan. Betul sekali, iya benar banget. Benar sih, maksud gue kita sebagai istri nggak apa-apa banget berprasangka. Toh kalau misalkan ada sesuatu, ada pengkhianatan di dalam rumah tangga,
mau istri ataupun suami itu percaya nggak sih Dad, kayak alam semesta juga ngedukung. Benar. Jadi ada kayak dimana timingnya tuh ketahuan aja gitu. Benar. Kalau emang udah saatnya ketahuan, ya udah ketahuan aja. Dan gue percaya banget itu. Iya. Nah, setelah terkuras emosi dengan The World of Merit, kita bakalan bahas satu K-drama yang menurut kita underrated tapi bagus dan perlu ditonton untuk pasangan yang berumah tangga nggak sih? Betul, ini relate banget ya. Iya. Gue juga tahu dari Deti kayak lo nonton deh, dia underrated tapi bagus. Terus gue nonton, itu benar-benar udah 2 episode 3 episode tuh nggak bisa berhenti asli. Nah, gue kasih tau ini dia ceritanya. Udah ketahuan dong? Iya. Apa? Judulnya Love Affair in the Afternoon. Jadi perselingkuhan di sore hari. Perselingkuhan di sore hari. Sore hari. Kok judulnya tuh, dari judulnya tuh lo ngerasa indah, tenang. Iya, benar sih. Maksudnya dia memberi judul pada suatu drama perselingkuhan dengan ini ya, indah gitu ya. Love Affair in the Afternoon. Dan emang benar, maksudnya dramanya pun dibuat perselingkuhan yang indah gitu. Gimana sih? Iya. Gue mau ngomong perselingkuhan indah tapi kayak bener. Terus dia tuh ngebikin si drama perselingkuhan ini tuh bener-bener kayak drama jatuh cinta yang gimana sih? Iya. Anak muda jatuh cinta. Iya. Dan kita sebagai penonton dibuat kayak gitu ya, Iya. padahal mereka ini berselingkuh. Oke, lo bisa jelasin nggak karakternya dulu, main karakternya? Jadi drama ini ada 2 main karakternya, perempuan dan laki-laki. Yang perempuannya namanya si Ji-eun, seorang wanita, istri ya, tapi dia belum punya anak. Istri yang baik, suatu potret wanita istri baik-baik dari keluarga baik-baik dengan suaminya juga baik-baik. Betul, ya sederhana, penurut kayaknya gitu ya kan sama lakinya. Nah, yang tokoh laki-lakinya ini si Jungwoo, dia adalah seorang guru ceritanya. Tapi ini bukan suaminya si Ji-eun loh iya, ya, ini bukan ya. beda lagi. Beda. Guru, baik-baik juga. Baik-baik. Hidupnya lurus-lurus aja. Betul. Intinya 2 orang ini nih hidupnya lurus-lurus aja. Dan si Jungwoo. Jungwoo. Si Jungwoo ini juga udah punya istri ceritanya. Yeah. Dan mereka juga belum punya anak. Betul. Jadi Ji-eun dan suaminya belum punya anak, si Jungwoo dan istrinya juga belum punya anak ceritanya. Tapi kita harus ceritain juga si hubungan si Ji-eun dan suaminya nih. Nah, jadi hubungan Sebenarnya? Ji-eun dan suaminya ini sangat dingin nih. Iya. Dingin, membeku. Gimana tuh dia? Ini kita bahas 17 tahun ke atas ya, Ki. Jadi Ji-eun sama suaminya ini diceritain mereka udah bertahun-tahun, ya bertahun-tahun artinya lebih dari setahun tidak berhubungan intim. Iya. Tidak berhubungan suami istri, suaminya dingin, suaminya Kaku. lebih ngurusin burung peliharaannya si Parkit 2 itu dibanding Istrinya. Dan Dan gue setuju banget pas si Ji-eun ngomong kayak gini. Lo itu nganggap gue tuh manusia gak sih? iya. Itu bener banget. Jadi Iya. selama ini menurut gue kayak ya suaminya nggak nganggap dia sebagai even bukan istri, manusia Iya. pun enggak Benar, gitu benar. loh. Jadi dia tuh sama dunianya tuh burung-burung itu. Iya. Jadi yang dilihat di awal-awal episode si Jungwoo dan istrinya ini baik-baik juga, nggak ada apa-apa. Cuman diceritain memang istrinya gila gila belajar ya. Iya, gila belajar. Gila Dia belajar, profesor ya? Profesor, jadi kayak menjunjung pendidikan banget gitu hidupnya. Dan dia basicnya cerita dari keluarga ada orang kaya, dimana kadang-kadang suka merendahkan suaminya. Betul. Oh ya, jadi awal-awal tuh si Jungwoo tuh menikahi si istrinya tuh sebenarnya
kasihan. Betul. Jadi bukan- nggak cinta, bukan pure yang cinta gitu loh. betul. Laki-laki tuh baik banget ceritanya. Segitu dia kasihannya sama si cewek Iya. ini, akhirnya dinikahin. Si cewek ini ya mikir ya lo kan nikahin gue, cinta dong gitu. Iya. Jadi cewek ini emang ekspektasi ya udah kayak suami-suami orang yang cinta Mm-mm. banget sama dia segala macam. Tapi memang kelihatan si cewek ini dominan banget ya. Iya, benar. Nah jadi mungkin capek segala macam dan akhirnya takdirlah yang menemukan si Ji-eun dan Jungwoo ini harus ketemu beberapa kali sampai akhirnya mereka ngerasa ada kayak getaran baru. Iya, benar. Jadi- digambarkan pertemuannya itu dengan manis gitu ya. Ya ampun. Jadi kita secara nggak sadar kayak oh gitu ya. Iya, iya. Padahal kayak gue sering banget deh, gue sering banget kayak nggak spontan aja gitu kayak padahal itu perselingkuhan Iya. Bo. sebenarnya harusnya ya kalau dibandingin sama yang film yang pertama kan kita juga Iya. emosi. Tapi Gitu. dengan nonton film ini tuh kayak kita dapat perspektif baru. Iya. Oh, ya ampun, ternyata ini versi lainnya perselingkuhan ya kan? Betul. Scene favorit lo di mana tuh? Si Ji-eun dan Jungwoo kan banyak scene-scene manis ya Mm-mm. yang mereka ketemu kunang-kunang lah Iya, apalah. salah satunya sih kunang-kunang ya. Kunang-kunang itu sweet sih. Itu indah banget ya. Kalau gue mereka ke hutan sih. Oh ya, di Mereka ke hutan ya. hutan itu mereka kayak janjian di hutan gitu ceritanya seminggu sekali. Romantis banget sih menurut gue. Iya, Kayak benar. definisi romantis gitu loh. Dan juga Ceritanya. pokoknya semua di sini karakternya tuh walaupun selingkuhannya lumayan banyak, Iya. tapi semuanya tuh protagonis gak sih? Iya, kebalikannya dari yang Kebalikannya dari The World of Merit. ending yang bagus. Oke sih. Kita sebagai penonton puas, Iya. juga nggak yang lebay ya, maksudnya Iya. cukup realistis lah. Jadi mereka single ketemu lagi, jadi emang udah takdir ceritanya. Betul. Jadi happy ending ya, Iya. happy ending. Terus juga semua karakter happy ending sih. Lo pernah bilang ini tuh diadaptasi dari Jepang drama punya ya? Ya, jadi si Love Affair in the Afternoon ini sebenarnya adaptasi dari dorama. Dorama itu sebutannya drama Jepang. Drama kan? Jepang. Dari dorama judulnya Hirugao. Nah, kalau versi Jepangnya kebetulan gue nonton versi Jepangnya dulu. Itu Gimana tuh? Beda banget sama yang versi Koreanya karena si versi Korea ini dibuat dengan sangat manis, indah, endingnya bagus untuk semuanya. Kebalikannya dengan yang si versi Jepang. Jadi endingnya tuh tragis semua nih. Jadi sad ending gitu. Sad ending dan gue pas nonton endingnya tuh yang kayak depressed gitu loh. Gue nggak bisa sih. Untuk yang Love Affair in the Afternoon ini ya. Jadi kalau pelajaran yang bisa gue lihat sih sebenarnya dalam suatu perselingkuhan itu pasti ada penyebabnya. Betul. Ada entah itu apa ya, ketidakpuasan terhadap pasangan, ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Jadi ketidakpuasan terhadap kehidupan yang dijalanin oleh kita sehari-hari. Iya, itulah si Love Affair in the Afternoon walaupun semuanya setiap karakter baik, tapi tetap ada namanya manusia, ada apa namanya rasa ingin gue nggak pengen gini, gue pengennya begini, Iya, gue nggak betul. pengen orang ini, gue pengennya orang ini. Tadi adalah dua K-drama yang tentang sama-sama tentang perselingkuhan tapi kontras banget. Semoga video ini yang lagi bingung-bingung cari K-drama ini rekomendasi kita ya, rekomen Iya. banget ya. Benar, Reko. Ya, itu dia episode 3 dari kita. Thanks for watching and see you on our videos. Bye-bye!